Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Thaiba Temardia dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar dari pelajaran ekonomi manajerial. Yang pertama itu, klasifikasi struktur pasar. Market struktur atau struktur pasar mengacu pada karakteristik organisasi pasar yang menentukan perilaku perusahaan dalam suatu industri. Ini menentukan sifat persaingan dan harga dalam memiliki implikasi terhadap pangsa pasar dan keuntungan yang didapat perusahaan. Struktur pasar penting karena mempengaruhi hasil pasar, terutama dalam hal keuntungan. Ini mempengaruhi peluang, motivasi, dan keputusan strategis pelaku ekonomi yang berpartisipasi di pasar. B. Faktor-faktor penentu struktur pasar. Faktor penentu struktur pasar yang kedua adalah jenis atau sifat barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini juga akan menentukan struktur pasar. Misalnya saja, barang yang dihasilkan apakah sama dengan homogen atau berbeda dan tidak dapat diganti dengan produk yang dihasilkan oleh produsen lain. Adapun struktur pasar memiliki klasifikasi jenisnya dan karakteristik masing-masing. Setidaknya terdapat 4 jenis struktur pasar, di antaranya yang pertama itu pasar pesaing sempurna. Apa itu pasar pesaing sempurna? Ia terdapat sejumlah besar pembeli dan penjual. Ukuran atau jumlah penjual relatif kecil dan sama, sehingga mereka tidak dapat memiliki pengaruh di pasar. Selain itu, penjual di pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan dalam menetapkan harga, sehingga tidak ada persaingan non-harga di pasar. Penjual-penjual ini menerima harga pasar sebagai harga jual produk mereka atau price tag. Contoh dari pasar pesaing sempurna yang paling mendekati adalah pesaing valuta asing. Kedua, pasar pesaing monopolistik. Jenis yang kedua adalah pasar pesaing monopolistik. Pasar ini sebetulnya mirip dengan pesaing sempurna, terdiri dari sejumlah besar penjual di dalam pasar pesaing monopolistik. Setiap penjual menyediakan produk yang serupa tetapi tidak identik. Masing-masing perusahaan mencoba untuk membedakan produk mereka dari pesaing. Hal ini dilakukan melalui strategi non-harga seperti lewat iklan. Oleh sebab itu, produk-produk di pasar ini memiliki fungsi sebagai pengganti yang dekat satu sama lain, namun bukan sebagai pengganti yang sempurna seperti dalam persaingan sempurna. Atas alasan ini, perusahaan memiliki beberapa tingkat kekuatan harga dan bukan sebagai freeze. Yang ketiga, oligopoli. Adapun dalam oligopoli, hanya ada sejumlah kecil penjual yang beroperasi di pasar. Mereka terhitung beragam dalam ukuran dan menawarkan produk yang berbeda. Contohnya, produk Apple dan Samsung atau homogen seperti minyak bumi. Pada umumnya, perusahaan membedakan produk mereka berdasarkan kualitas, fitur, pemasaran, dan strategi non-harga lainnya. Karakteristik lain dari pasar oligopoli ini ada hambatan untuk masuk yang sangat tinggi sehingga melindungi pasar dalam tekanan persaingan. Selain itu, penjual juga dapat menikmati kekuatan pasar atas harga mereka sebagai akibat dari sedikit penjual dan hambatan masuk. Yang keempat adalah monopoli. Jenis pasar yang selanjutnya adalah pasar monopoli. Pada dasar monopoli terdapat satu penjual dan beberapa hingga banyak pembeli. Apabila ada satu penjual dan satu pembeli, maka disebut dengan monopoli bilateral dan memiliki karakteristik yang berbeda dari monopoli. Dengan karakteristik penjual seperti itu, maka seorang monopolis memiliki kekuatan harga yang besar. Alasannya karena mereka tidak memiliki pengganti yang dekat dan hambatan masuk yang tinggi. Perusahaan juga menentukan jumlah output, harga dan kualitas barang di pasar.
Oke, lanjut. Pesaing non-harga. Pesaing non-harga adalah strategi pemasaran di mana satu perusahaan mencoba membedakan produk atau layanannya dari produk pesaing berdasarkan atribut seperti desain pengerjaannya. Hal ini sering terjadi di pasar pesaing karena tidak sempurna, karena terjadi di antara dua atau lebih produsen yang menjual barang dan jasa dengan harga yang sama tetapi bersaing untuk meningkatkan pangan pasar masing-masing melalui tindakan non-harga seperti skema pemasaran dan kualitas yang baik. Persaingan non-harga adalah strategi utama di semakin banyak pasar seperti Odex, Text Rabbit, Fiverr, Airbnb, Mechanic Truck, dan lain-lain, yang penjualnya menawarkan layanan mereka seperti produk. Dan di mana perbedaan harga hampir diabaikan jika dibandingkan dengan penjual lain jasa serupa dengan diproduksi di tempat pasar yang sama. Mereka cenderung membedakan diri mereka dalam hal kualitas, waktu pengiriman atau kecepatan, dan kepuasan pelanggan antara lain. Ketika kontrol harga tidak ada, set keseimbangan COVID secara sesuai dengan keadaan hasil alami dalam pencocokan dua sisi Flip-Migon dengan kontrak. Hal ini dapat dikontraskan dengan pesaing harga di mana suatu perusahaan berusaha membedakan produk atau jasa dengan produk pesaing atas dasar harga yang murah. Persaingan non-harga biasanya melibatkan pengeluaran promosi seperti iklan, staf penjual, kenyamanan lokasi, promosi penjual, kupon, pesanan khusus, atau hadiah gratis, riset pemasaran, pengembangan produk baru, dan biaya manajemen merek. Bisnis juga dapat memutuskan untuk bersaing satu sama lain dalam bentuk persaingan non-harga seperti periklanan yang mengembangkan produk. Di sini ada model pesaing tidak sempurna dalam jangka pendek, bisa kita lihat ya teman-teman. Oke, kita lanjut. D. Penentu struktur pasar. Yang pertama, untuk bisa menentukan struktur pasar yang paling sesuai, maka mempertimbangkan beberapa variabel. Tujuannya untuk membedakan karakteristik dari 4 struktur di atas diantaranya. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual. Yang kedua, jenis produk homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, tingkat substitusi produk. Yang keempat, hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Yang kelima, harga. Yang keenam, biaya. Dengan begitu, dalam mengamati pasar suatu produk dengan variabel-variabel itu membantu kamu untuk menentukan struktur pasar. Alat lain untuk mengidentifikasi pasar adalah dengan perhitungan statistik berupa rasio konsentrasi pasar, indeks Herfindahl dan Hirschman. Oke, lanjut. Kesimpulan, struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah dan tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Oke, terima kasih guys. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like dan komen ya share, karena ini sangat membantu untuk perkuliahan saya. Kalau tanpa kalian saya bisa apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.